Shalom, selamat kita bertemu kembali di MET 2819, channel yang selalu membawakan kepada Anda pembelajaran sekolah sahabat secara mingguan, dan channel ini menyediakan kepada Anda intisari atau garis besar pelajaran sekolah sahabat. Dan pada sahabat ini kita telah masuk di sahabat yang ke-13 di dalam suku tahun yang ketiga atau kuartal yang ketiga di tahun 2021. Dan saudara-saudara, untuk memulakan sesi perkongsian pada kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih oleh penyertaan-Mu, terima kasih oleh kasih-Mu, terima kasih Roh Kudus yang datang kepada kami untuk membantu kami memahami garis besar intisari pelajaran sekolah sahabat pada kali ini. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita terus saja melihat ya, tajuk pelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini adalah istirahat yang unggul. Bagaimanakah kita memperolehi istirahat yang unggul? Baik kita lihat bayangannya menerusi ayat hafalan kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, dan saya bacakan di sini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi, kata kunci di sini cukup memberikan kita suatu thrill, yaitu pertama, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itu yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini satu kalimat yang cukup luar biasa yang disampaikan kepada kita. Baik, kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada minggu ini. Ya, ada 5 persoalan sekaligus objektif pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, kita sekali lagi bertanya, benarkah ada istirahat di masa hadapan? Kalau benar, soalan yang kedua, bagaimana kita melihat tanda dan masa bahwa istirahat di masa depan itu semakin hampir? Dan yang ketiga, realitinya, pada waktu ini kita masih menunggu istirahat yang disebutkan. Apakah peranan kita di masa ini? Dan itu membawa kita kepada persoalan yang seterusnya, yang juga akan menjadi objektif pembelajaran kita itu. Dan kalimatnya adalah, bagaimana dengan orang yang sudah mati? Apa kaitannya dengan istilah tidur yang disebutkan di dalam Alkitab? Dan apakah mereka ini sedang berehat di dalam kuburan mereka, atau mereka sudah berada di surga bersama dengan Tuhan? Persoalan terakhir adalah, mengapa sangat beruntung menurut Alkitab untuk bersukacita di dalam Tuhan? Sementara kita melihat garis-garis besar dalam pembelajaran sekolah sahabat kita ini, kita akan menjawab persoalan-persoalan tadi, dan itulah antara objektif utama pelajaran sekolah sahabat kita. Kita lihat kepada bagian yang pertama pelajaran sekolah sahabat kita. Dan bagian ini diberikan tajuk penglihatan masa akhir. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 disebutkan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Wahyu pasal 1 ayat 1. Yohanes berada di Pulau Patmos. Dia sebenarnya dibuang di Pulau Patmos. Kenapa dia dibuang? Kita tidak bahaskan secara mendalam, tetapi dia sebenarnya
sedang menerima hukuman daripada orang ataupun kerajaan yang sedang menentangnya. Di Pulau Patmoslah Yohanes telah melihat wahyu dari Tuhan. Untuk rekod, ketika Yesus naik ke surga, dia adalah saksi mata bagaimana Yesus terangkat ke surga dan bagaimana dua orang malaikat mengatakan kepadanya, "Lihat, sebagaimana engkau melihat Yesus ini terangkat ke surga, dengan cara yang sama dia akan kembali ke dunia ini." Perkataan itu tentu masih terngiang-ngiang di dalam pemikiran Yohanes. Dan di pulau ini juga dia telah ditunjukkan wahyu tentang masa hadapan. Masa hadapan yang digambarkan ya di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Apakah ayat itu katakan, "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka dan malam tidak ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Inilah yang didengarkan dan dilihat dalam penglihatan oleh Yohanes ketika berada di Pulau Patmos. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yohanes diperintahkan oleh Tuhan untuk menuliskan 7 surat, masing-masing untuk 1 surat kepada setiap gereja di Asia pada waktu itu. Dan gereja-gereja ini mempunyai perkabaran-perkabarannya tersendiri. Masih ingat lagi? Jemaat Efesus dan seterusnya jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan akhirnya Laodikia. Semua itu mempunyai message kepada jemaat itu. Memberikan amaran kepada mereka tentang kelemahan-kelemahan mereka. Dengan jalan demikian, maka umat Tuhan dapat memperbaiki diri dan supaya mereka dan kepercayaan mereka dan iman mereka kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Untuk apa semua itu? Kita dapat beristirahat di dalam janji Tuhan. Kita pada masa ini dapat beristirahat juga. Walaupun hakikatnya kita berada di dalam dunia masa kini yang rusak dan semakin melarat. Tetapi karena mengetahui masa depan kita yang penuh dengan kecemerlangan, penuh dengan kebahagiaan, maka kita masih memperolehi istirahat kita sementara menantikan istirahat agung dan unggul yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Baik, kita lihat kepada subtopik yang seterusnya, kiraan menurun. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-8 menyebutkan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara mempelajari Matius 24
Di dalam Matius 24 ini diterangkan banyak tanda-tanda akhir zaman yang Yesus telah nyatakan. Untuk kita baca, untuk kita perhati, dan untuk kita imani, dan untuk kita terus dapat berwaspada. Ya, di dalam Matius pasal 24, Yesus memperkenalkan garis besar peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Ini adalah skenario reality yang penuh dengan masalah dan kesusahan yang mengarahkan kepada sesuatu pengakhiran yang sungguh luar biasa. Dalam satu sisi kita digoncangkan oleh banyak kesusahan. Di sisi lain kita yang setia kepada Tuhan akan menjadi bahan cemuan kepada orang, malah dianiaya oleh orang yang tidak mengasihi Tuhan. Matius pasal 24 ayat 9, 2 Timotius pasal 3 ayat 12 ada katakan hal-hal itu. Tetapi hakikatnya di sini perhatikan bahwa Yesus ingin kita dengan percaya beristirahat dalam kasih-Nya, bahkan di dunia yang sedang runtuh ini, Tuhan memanggil kita untuk mengalami istirahat di dalam kasih-Nya. Dia pasti akan kembali untuk kita, saudara-saudara. Kedatangannya tidak akan disangka-sangka. Tetapi kita akan bersandar pada janjinya dan bertekun sampai akhirnya. Ya, saudara-saudara, kita dapat lihat ini dalam Matius 24 ayat 27, 30, 31, 36 hingga 39 dan Matius 24 ayat 13. Baik, di dalam subtopik yang seterusnya disebutkan sebagai berikut. Arahan perarakan. Ayatnya terdapat dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7 dan di dalam ayat ini katakan, takutlah akan Allah dan muliakan Dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Apakah maksud ayat ini? Kita menantikan istirahat yang dijanjikan oleh Tuhan bukan dengan berdiam diri atau hidup secara sia-sia. Kita pada persamaannya dipanggil untuk menyatakan Injil kepada dunia. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus dan bagaimana Ia menyelamatkan manusia. Memberitahu mereka juga tentang penghakiman Tuhan yang berlaku kepada setiap insan yang ada di dunia ini. Dan mendorong mereka untuk membelakangkan segalanya yang ada di dunia ini dan hanya menyembah Sang Pencipta. Di dalam penyembahan yang benar, di dalam roh kebenaran. Seperti mana yang disebutkan dalam firman yang terdapat di dalam Alkitab. Kita menemukan istirahat di dalam Tuhan waktu kita dengan setia untuk bekerja baginya. Sebaliknya, mereka yang bekerja dengan counterfeit ataupun musuh, yaitu setan, dalam segala tipu helanya, akhirnya akan disiksa siang dan malam dan tidak henti-henti disiksa. Sesuai dengan kalimat di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-11. Seperti yang Kristus katakan ataupun firmankan, kita mungkin menghadapi masalah besar di dunia ini semasa kita memberitakan kabar baik Injil kekal ini. Namun, kita dapat bersukacita bahwa kita tidak pernah ada dalam situasi manapun yang mana kita menghadapi kesusahan kita secara bersendirian. Karena Tuhan tetap akan bersama-sama dengan kita secara langsung. Dan memberikan kita harapan dan perhentian yang abadi. Di dalam pembelajaran subtopik yang seterusnya, istirahat dengan damai. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13, dalam ayat ini katakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengerti tentang mereka yang meninggal.
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Di awal tadi di dalam mempertanyakan tentang objektif pembelajaran kita, saya ada menyebutkan tentang hal ini. Baik, persoalan pertama adalah apa yang terjadi kepada mereka yang meninggal, yaitu mereka yang mati. Apakah mereka sudah menikmati perhentian terakhir yang Tuhan janjikan? Dalam kata lain, adakah selepas mereka mati, mereka terus diangkat ke surga? Dan mengapa Yesus di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11 hingga 14 dan di dalam pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 30 pasal ke-15 ayat yang ke-6 menyatakan bahwa kematian itu sebagai tidur. Apa kaitannya dengan perbincangan kita ini? Baik, tidak diragukan lagi adalah bahwa kematian adalah semacam istirahat. Mengapa? Mari kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab ini. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kemudian dipendekkan quotation ini supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Kalau kita lihat kalimat ini menunjukkan bahwa kematian yang dialami di dunia ini bukanlah perhentian kekal. Setengah orang percaya bahwa selepas orang itu mati, dia akan terus diangkat ke surga dan menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Tetapi menurut Alkitab itu tidak berlaku. Namun, di dalam Alkitab kita tahu, Henokh, Elia, dan juga Musa diangkat Tuhan ke surga. Tetapi Tuhan mempunyai tujuan yang istimewa untuk itu. Orang lain mati dan Tuhan Yesus istilahkan sebagai tertidur. Apabila kita membaca ayat-ayat yang terdapat dalam Mazmur pasal 6 ayat yang kelima, Mazmur 115 ayat ke-17, dan juga Mazmur 146 ayat yang keempat, Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6, dan 10, dan kemudian Yesaya 38 ayat ke-18, kita akan mengerti bahwa orang yang mati itu akan kembali menjadi debu dan nafas hidupnya kembali kepada Tuhan. Orang yang sudah masuk di dunia orang mati tidak tahu apa-apa. Mereka tidak ada lagi kaitan dengan orang yang masih hidup di dunia ini. Dan maksudnya mereka ataupun jasad mereka sudah kembali menjadi tanah. Dan nafas hidup mereka kembali kepada Tuhan. Jadi keadaan yang semacam ini menunjukkan mereka secara istilahnya yang Tuhan Yesus berikan, dia tertidur. Untuk menjawab dengan lebih tuntas apa yang sedang kita bicarakan di sini adalah mengenai pengalaman Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari. Kemudian di hari yang keempat, Yesus dalam memperkatakan hal ini kepada Maria dan Marta, saudara kepada Lazarus, dia katakan, percayakah engkau bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Orang itu akan hidup walaupun ia telah mati. Kemudian dia berseru, dikubur Lazarus yang sudah dibuka penutupnya, dan Lazarus hidup kembali dan bersama-sama dengan dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu adalah bayangan bagaimana prinsip orang yang mati itu tidur dan akan dibangkitkan oleh Tuhan pada kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tepatlah ucapan orang apabila ada ahli keluarga sahabat handai yang meninggal. Mereka selalu katakan,
rest in peace, RIP. Mengapa? Karena segala kesusahan, segala keperitan, segala sesuatu yang dideritai di atas muka bumi ini akan terlepas dari mereka. Dan tentunya mereka hanya menunggu bila sangkakala Tuhan berbunyi dan kiamat tiba. Suara Tuhan akan memanggil mereka dari kematian dan menemui perubahan dalam tubuh fisikal mereka dan akan hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa saudara, ini hanya berlaku kepada orang yang setia ataupun yang mati di dalam Tuhan. Mari kita lihat subtopik yang terakhir di dalam pelajaran Sekolah Sahabat Kina. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Baik, pertanyaan paling serius dan paling berterus terang. Bagaimana kita dapat bersukacita dalam Tuhan? Untuk apa kita bersukacita di dalam Tuhan? Baik, pertama, karena hanya di dalam Tuhan kita menemui jalan ke surga. Google Maps selalu dijadikan harapan orang untuk membantu mereka sampai ke tempat yang mereka tujui, walaupun tempat itu mereka tidak pernah kunjungi sebelumnya. Tetapi ada masanya Google Maps boleh salah dan tidak dapat memberikan maklumat yang benar. Tetapi Google Maps surga hanyalah di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada jalan untuk ke surga selain di dalam Yesus. Sebab itu kita bersukacita di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita tahu bahwa di dalam segala derita, segala kesusahan yang kita alami, pada hari ini, di tempat ini, kita dapat beristirahat. Hanya apabila kita meletakkan Tuhan sebagai motivasi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mendorong kita untuk bersukacita dalam pengharapan mulai saat ini. Tidak peduli kita di dalam situasi apa pada saat ini. Tidak peduli apa pencobaan yang kita sedang hadapi. Tidak peduli di mana kita. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, dalam kebaikannya, dalam kasihnya, dan pengorbanannya disalib oleh karena kita, maka kita akan bersukacita dan akan memiliki damai sejahtera dan akan mendapat istirahat yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ellen G. White sekali lagi memberikan satu komentar yang sungguh luar biasa. Dalam buku The Desires of Ages, muka surat 632, versi Indonesia disebutkan sebagai berikut. Kristus akan datang dengan awan dan dengan kemuliaan besar. Banyak sekali malaikat yang bercahaya akan menyertai dia. Ia akan datang membangkitkan orang mati dan untuk mengubahkan orang saleh yang hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ia akan datang untuk menghormati mereka yang mengasihi dia dan memelihara hukumnya dan membawa mereka kepadanya. Ia tidak melupakan mereka dan juga tidak melupakan janjinya. Rantai kekeluargaan akan dihubungkan kembali. Bila kita melihat pada kekasih kita yang sudah meninggal, kita boleh berpikir tentang pagi apabila sangkakala Allah akan berbunyi. Dan tidak lama kemudian kita akan melihat Raja dalam kemuliaannya. Tidak lama kemudian ia akan menghapuskan segala air mata dari mata kita. Tidak lama kemudian dan ia akan mendirikan kita dengan kemudian ia akan mendirikan kita dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-13. Istirahat yang unggul. Dan pastikan, ini akan menjadi intipati iman kita. Motivasi kita untuk terus setia kepada Tuhan sampai
Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Istirahat yang unggul telah kami pelajari, huraikan, dan kami mengerti bahwa sukacita yang paling besar bagi kami adalah untuk menerima istirahat yang unggul yang Engkau telah siap sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mengampuni segala dosa kami, dan layakkanlah kami untuk menerima istirahat unggul ini dengan memastikan Roh Kudus Tuhan dan Tuhan sendiri sentiasa beserta dengan kami. Dan supaya kami mempunyai motivasi untuk terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan sampai pertemuan yang gemilang itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.